Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala muridun jawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan hari ini saya bisa memberikan perkuliahan secara daring di bulan Ramadan pada teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan walaupun dengan secara daring, secara manfaat bisa sama dengan perkuliahan secara tatap muka. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai konsep dasar sistem bisnis dalam mata kuliah digital bisnis. Di pertemuan kedua di minggu lalu sebelum memasuki bulan Ramadan, kita sudah bahas tentang revolusi industri, dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi society 5.0. Di mana revolusi industri tentunya terjadi perubahan yang radikal terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan dikombinasi dengan peralatan mesin, robotik, dan lain sebagainya. Dan di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas kenapa digital bisnis itu sangat merubah mengenai kegiatan manusia. Dan juga kenapa digital bisnis saat ini sangat dibutuhkan. Yang pertama, cost efektif, kemudian jarak merupakan bukan halangan untuk kegiatan bisnis. Kemudian segala sesuatu tentang digital tentunya sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan kegiatan manusia, terutama di dalam kegiatan bisnis. Nah, hari ini saya akan bahas tentang konsep dasar sistem bisnis. Teman-teman di sini bisa melihat ada di slide tentang etiket dan e-commerce. Etiket adalah elektronik tiket, sedangkan e-commerce adalah elektronik perdagangan atau elektronik e-commerce atau elektronik perdagangan. Saat ini di era untuk Indonesia sendiri di era 4.0, era industri 4.0, semua kegiatan digital sudah mulai dilakukan. Sekarang banyak klaim masyarakat sudah menggunakan untuk kegiatan dalam beraktivitas, baik untuk beraktivitas traveling, berpergian, dan aktivitas untuk bisnis atau berjualan atau berdagang dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya digital dan digital bisnis, baik itu perusahaan, pembisnis, pemasar, dan juga konsumen sudah mulai aktif untuk lebih menyesuaikan ke dalam pemanfaatan teknologi. Perlu kita sadari bahwa digital bisnis merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi untuk kegiatan bisnis agar hasilnya efektif, efisien. Lihat dari
Slide berikut, perusahaan-perusahaan seperti perusahaan pesawat terbang, kemudian kereta api, kemudian dan lain sebagainya, itu sudah mulai menggunakan untuk pemesanan menggunakan e-tiket. E-tiket saat ini tentunya bisa dipesan melalui website, kemudian bisa melalui aplikasi. Dan tentunya di sini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencari tiket sesuai dengan keberangkatan, jam, dan sesuai dengan harga yang mereka inginkan. Dulu sebelum ada digital, tentunya gerai-gerai untuk mendapatkan tiket, untuk tiket kereta api, tiket pesawat terbang, tiket naik bus ke luar daerah, seperti misalnya dari Sukabumi ke Jawa, itu banyak gerai-gerai yang muncul di stasiun-stasiun terminal bis, stasiun kereta api, ataupun tenan-tenan yang ada di bandara. Saat ini mereka sudah mulai terdiskusi dengan adanya aplikasi etiket ini. Dan perlu disadari bahwa saat ini dengan adanya digital bisnis itu telah merubah kegiatan seluruh manusia dan memberikan kemudahan baik bagi produsen ataupun konsumen. Itu mengenai tentang elektronik tiket. Kemudian kita kaitkan dengan e-commerce, elektronik perdagangan. Saat ini untuk bisnis perdagangan di dunia, masyarakat sudah menjadi masyarakat kontemporer, merupakan masyarakat yang lebih kekinian. Mereka lebih suka berbelanja di rumah daripada harus berpergian. Apalagi waktu terjadinya era COVID-19, semua tidak diperbolehkan untuk berkumpul, kemudian semua tidak diperbolehkan untuk terjadi interaksi secara langsung. Nah, dengan adanya digital business ini, mempercepat di Indonesia terjadinya eksploitasi atau transformasi ke era digital lebih cepat. Nah, terjadilah pada saat itu di era COVID, bagaimana perusahaan yang sudah beradaptasi dengan digital itu bisa survive dan bisa bertahan dan malah bisa menguntungkan. Berbeda dengan perusahaan yang telah beradaptasi dengan digital. Mereka tersiap-siap dan mereka mulai bertransformasi secara perlahan untuk mengikuti era digital di sini. Dan malah beberapa ada perusahaan yang collab atau bangkrut. Kita sadari bahwa di era saat ini, era industri 4.0, semua perusahaan atau semua marketer atau produsen sudah mulai mengadaptasi mengenai kegiatan untuk bisnisnya. Karena pelanggan pun, masyarakat pun sudah mulai merasa nyaman dengan kegiatan untuk mendapatkan keinginan mereka hanya dengan berada di rumah, hanya dengan menggunakan gadget, menggunakan laptop, PC, ataupun mobile, ya, ataupun HP. Jadi, dengan adanya digital business ini, apalagi di era 4.0, semua lebih canggih, tentunya butuh hal-hal yang bisa memberikan efek yang lebih baik dengan cara mengupdate tentang teknologi saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikut ini.
Saya percaya teman-teman mahasiswa tentunya sudah tidak asing lagi dengan namanya mobile banking. Jadi teman-teman saat ini sudah mempunyai yang namanya e-wallet di handphonenya, kemudian sudah mempunyai aplikasi mobile banking, baik itu dari perbankan ternama maupun perbankan-perbankan yang eh, masih berkembang. Dan juga saya percaya teman-teman pasti mempunyai fintech ya, untuk melakukan transaksi-transaksi seperti OVO, gitu ya, kemudian Dana, kemudian dan yang lain sebagainya. Nah, di era saat ini, di era digital bisnis, dengan adanya mobile banking, itu bisa merubah kegiatan transaksi lebih cepat dan lebih menguntungkan, sehingga efisiensi waktu bisa dipangkas. Tidak perlu ada kembalian, uang receh misalnya ada 100.000, kembali 57.500, kembalian berarti harus 42.500. Jadi kalau di mobile banking menggunakan digital, kita tentunya lebih efisien, tinggal mengetikkan jumlahnya berapa, tinggal melakukan transfer atau QRIS, ataupun menggunakan fintech dari vendor seperti Dana, OVO, atau ShopeePay, dan yang sebagainya. Nah, kalau perusahaan tidak beradaptasi dengan saat ini, apalagi ke kegiatan perusahaan yang bergerak dalam perbankan atau dalam perusahaan fintech atau pembiayaan, mereka akan ketinggalan. Dan kalau sudah yang namanya ketinggalan, mereka akan mulai terdiskusi dan akan ditinggalkan oleh masyarakat, karena masyarakat sekarang lebih trennya lebih suka terhadap pemanfaatan teknologi yang ada saat ini untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Ini dari segi keuangan. Ya. Kemudian dari segi hiburan, saat ini kita sudah menyadari, dulu lihat televisi mungkin supaya tidak ada apa namanya, tidak ada by the last gitu ya. Kalau dulu kan kadang suka ada apa namanya, nyamuk-nyamuk lah kalau kita dong garis-garis sehingga kalau mau melihat televisi yang lebih tidak ada lebih jelas gitu, biasanya kita menggunakan berbayar seperti menggunakan Indovision gitu ya, TV kabel. Nah saat ini pun di bidang televisian mereka sudah bertransformasi dari TV analog menjadi penyiaran digital, dan tentunya dengan kualitas yang lebih baik, TV-nya jernih gitu. Tidak ada apa namanya yang biasanya kita saksikan kalau menggunakan TV analog. Nah sama di dunia hiburan pun, dari baik televisian sudah masuk ke TV digital, kemudian dari apalagi kalau namanya platform-platform seperti YouTube, kemudian Instagram, TikTok, ya, dan iTunes, itu mereka sudah lebih memanfaatkan dengan ada era digital. Di era waktu itu, di era digital mungkin di era 3.0 atau ada versi 3.0. Nah, jadi untuk semua kegiatan manusia sudah mulai berubah. Mereka memanfaatkan teknologi untuk membantu kebutuhan dan keinginan mereka. Dan tentunya produsen sudah mulai menyiapkan itu. Dan mereka mulai mengupdate tentang teknologi seperti yang kekinian saat ini. Nah, digital tentunya tidak lepas dari sistem. Baik konvensional pun sebenarnya ada yang namanya sistem. Kalau di perusahaan, sebenarnya teman-teman yang bekerja
teman-teman tahu, sebuah perusahaan administrasi mempunyai namanya SOP, System Operating Procedure. Nah, sama di dalam dunia digital pun ada namanya sistem. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan adanya sistem ini untuk memudahkan kegiatan manusia agar lebih efektif, efisien, sehingga hasilnya lebih produktif dan tertata dengan rapi sesuai visi dan misi yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Sistem juga merupakan satuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu wilayah serta memiliki item-item bergerak. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik sistem. Komponen sistem sama dengan subsistem atau bagian-bagian dari sistem yang saling berinteraksi. Sistem subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses keseluruhan. Jadi sistem ini dibuat tentunya saling berhubungan satu sama lain dan saling terkaitan. Kedua, batas sistem, boundary, sama dengan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya, atau lingkungan luar sistem, luar lingkup dari sistem. Jadi antara sistem yang lain dengan sistem yang lainnya juga itu memiliki daerah yang membatasi satu sama lainnya agar sistem satu dengan lainnya itu tidak saling bertabrakan, sehingga kegiatan sistem untuk kegiatan-kegiatan yang sudah disarankan atau diinginkan untuk kegiatan apa saja sudah ditentukan sistem oleh organisasi atau perusahaan. Jadi sistem ini dibuat untuk memudahkan kegiatan manusia atau kegiatan para karyawan SDM-nya untuk melakukan sesuai visi dan misi yang diinginkan oleh organisasi. Kemudian lingkungan luar sistem atau sama dengan apapun di luar sistem, batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Nah, dapat menguntungkan atau merugikan. Jadi kadang-kadang kalau ada di luar sistem, misalnya yang terbarukan, itu bisa dijadikan untuk evaluasi apakah sistem itu perlu berubah dengan mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Ya. Kalau harus berubah berarti harus mengikuti perkembangan zaman, itu bisa menguntungkan. Tapi kalau sistem itu misalnya masih bisa digunakan, biasanya perusahaan akan melihat bagaimana sih sistem ini harus ada evaluasi atau pengobogan seperti itu. Kemudian penghubung sistem, interface, media penghubung antar subsistem yang memungkinkan mengalirnya sumber-sumber daya. Jadi yang ada sistem ini, ada interface ya yang memberikan kemudahan sehingga ada usability di situ untuk sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang bisa memudahkan kegiatan agar sistem itu dapat diakses. Kemudian ada input dalam sistem sama dengan energi yang dimasukkan dalam sistem dapat berupa perawatan, maintenance, input, dan sinyal. Jadi ada input, kemudian ada output. Jadi sistem itu dibuat secara terperinci, kemudian tertata dengan rapi, sehingga diharapkan dengan adanya input yang baik dari sistem yang dibuat bisa memberikan dampak efek yang signifikan terhadap output. Ya. Output yang nantinya hasilnya memberikan sesuai dengan target atau menghasilkan sesuai output yang lebih produktif dibanding tanpa menggunakan masalah sistem itu. Kemudian dalam pengolahan sistem merupakan suatu bagian yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi sistem ini diharapkan dibuat nanti ada luaran yang didapatkan oleh pengguna sistem tersebut. Sehingga sasaran sistem mempunyai goal yang jelas dan sasarannya objektif gitu ya, tidak subjektif. Yang bisa menentukan masukan dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Jadi nanti masuk masukan apa sih untuk perbaikan sistem ini?
Kemudian apa sih hasilnya yang telah didapatkan dengan menggunakan sistem ini. Nah, kita masuk ke model sistem. Ada sistem sederhana, tadi yang saya sampaikan bahwa di sini ada input, kemudian di sini ada proses dan hasilnya output. Ini sudah biasa yang dilakukan oleh beberapa perusahaan atau organisasi, bagaimana cara menginput inputnya, kemudian terjadilah adanya proses, terus setelah proses diharapkan terjadilah output yang diharapkan oleh organisasi. Nah, kemudian ada sistem pengendalian umpan balik. Ada feedback, jadi ada input, proses, ada hasilnya output, kemudian ada sensor di sini, ya, disortir gitu ya, dilakukan PQC, kemudian ada audit pengendalian, ya, kemudian ada audit pengaturan, dan akhirnya kalau udah kemudian apakah sudah standar dengan yang diharapkan, sehingga dengan adanya umpan balik ini, si hasil dari outputnya bisa dievaluasi dan bisa dirasakan apakah sudah memenuhi dengan ekspektasi, baik itu ekspektasi dari perusahaan atau ekspektasi dari konsumen. Dengan ada sistem ini. Kita masuk ke e-business. Bahwa istilah e-business, kalau bahasa Inggrisnya adalah electronic business atau e-business. Diperkenalkan oleh Lau Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Gartner, sistem e-business merupakan kegiatan berbisnis oleh organisasi, individu menggunakan media teknologi. Jadi garis bawahi waktu itu sudah disampaikan bahwa digital business adalah pemanfaatan media teknologi informasi seperti internet untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis sehingga dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimisasi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Jadi dengan menggunakan media teknologi komunikasi, diharapkan dengan adanya sistem e-business ini bisa memberikan kegiatan peningkatan yang lebih produktif. Dan sampai saat ini kayaknya masih bisa ditolerir bahwa pada saat kita masuk ke website atau ke akun aplikasi, biasanya diminta nama akunnya sekaligus password yang kita buat. Jadi masih bisa terjaga untuk keamanannya. Biasanya kalau ada perubahan, misalnya diinformasikan oleh pembuat aplikasi atau web tersebut agar memudahkan pengguna merasa aman pada saat menggunakan digital. Kegiatan bisnis oleh perusahaan atau individu yang bersangkutan tidak hanya berupa kegiatan pembelian, penjualan, dan jasa saja, tapi juga meliputi pelayanan, pelanggan, dan kerjasama dengan rekan bisnis. Jadi di dalam bisnis digital bisnis ini tentunya bukan hanya melayani tentang bagaimana adanya pembelian, kemudian adanya selling atau jasa, tapi di sini pun dengan adanya digital business memberikan pelayanan bagaimana sebuah aplikasi web memberikan pelayanan terbaik untuk customer-nya. Apakah secara user interface-nya mudah digunakan sehingga menghasilkan usability yang pengguna itu lebih mudah mengakses sehingga memberikan user experience bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut, sistem tersebut, pengguna lebih nyaman dan mereka masih terbantukan. Jadi ada kerjasama antara perusahaan dengan rekan bisnis dan pelanggan. Oke, itu saja untuk materi dari hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.